Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Febri dengan NIM 2010851026 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Faktor Pendorong ASEAN dalam menyetujui aksesi Timor Leste pada tahun 2022. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. ASEAN merupakan jembatan interaksi penghubung 10 negara di Asia Tenggara sejak 1967. Nah, ASEAN kemudian muncul menjadi pemimpin kawasan pada isu perdagangan melalui AFTA atau ASEAN Free Trade Area pada tahun 1992 dan pada isu keamanan melalui IRF atau ASEAN Regional Forum pada tahun 1994. Nah, kesuksesan ASEAN juga diiringi dengan agenda penambahan anggota baru di mana Brunei Darussalam bergabung pada 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Nah, dapat dikatakan bahwa bergabungnya ke negara-negara ini, terutama negara-negara CLMV atau Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, relatif mudah karena pada pasal 6 ayat 2 ASEAN Charter mengatur bahwa syarat mendasar suatu negara bergabung ke dalam ASEAN adalah letak geografis dan komitmen menjalankan prinsip ASEAN. Nah, akan tetapi kemudahan yang sama tidak didapatkan oleh Timor Leste selaku pemain baru di kawasan Asia Tenggara. Karena meskipun telah bergabung menjadi anggota forum IRF pada tahun 2005 dan meratifikasi TAC atau Treaty of Amity and Cooperation pada tahun 2007, serta menyerahkan proposal keanggotaan resminya pada tahun 2011, ASEAN masih belum dapat menerima keanggotaan Timor Leste. Nah, pada dasarnya penolakan keanggotaan Timor Leste di ASEAN didasarkan akan ketidaksepemahaman negara-negara ASEAN yang terbagi menjadi dua kubu. Terdapat dua kubu yang mana Singapura dan Laos merupakan negara yang menyatakan kontra terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN, dengan Singapura yang paling vokal dengan ketidaksetujuannya terhadap Timor Leste. Sementara 8 negara anggota ASEAN lainnya menyatakan setuju dengan keanggotaan Timor Leste, dengan Indonesia yang paling vokal terhadap keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN. Nah, pada dasarnya penolakan Timor Leste dalam ASEAN disebabkan karena adanya sentimen negatif negara-negara ASEAN terhadap tiga pilar ASEAN tersendiri yang dinilai tidak mampu dipenuhi oleh Timor Leste. Yang pertama, pada pilar politik keamanan, Timor Leste dinilai bersikap pragmatis, memiliki kebijakan luar negeri yang pragmatis dan berfokus pada ancaman eksternal. Sementara pada ancaman internal, mohon maaf, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ASEAN yang fokusnya adalah ancaman-ancaman eksternal seperti itu. Kemudian dari segi pilar ekonomi, melalui PDB, Timor Leste dinilai memiliki ketidakpastian ekonomi karena ekonominya cenderung bersifat instabil. Dan ketiga, pada pilar sosial budaya juga menunjukkan hal yang sama, yaitu rendahnya Human Development Index Timor Leste yang hanya mencapai 0,607 per 2021, berada jauh di bawah negara-negara anggota ASEAN lainnya. Rumusan masalah, keadaan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya Timor Leste dapat menjadi permasalahan baru bagi ASEAN dan dapat menghambat proses integrasi yang sedang berjalan dalam ASEAN. Nah, hal ini tentunya berdampak buruk bagi ASEAN yang semakin terintegrasi. Buktinya saja, ASEAN dapat berkontribusi sebesar 1,73 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 yang berasal dari nilai perdagangan ekspor dalam lingkup intra ASEAN sendiri yang telah menguasai 20% perniagaan global. Nah, kendati demikian, ASEAN telah menerima keanggotaan Timor Leste secara prinsipal sebagai negara anggota ke-11 secara resmi pada tahun 2002 lalu. Meskipun pada dasarnya keanggotaan penuh Timor Leste masih dalam proses dan diprediksi akan terjadi pada tahun 2025. Nah, tindakan ASEAN untuk menerima Timor Leste ini setelah mengabaikan negara ini selama belasan tahun ya, tepatnya pada 11 tahun, menimbulkan sebuah pertanyaan akan apa yang melatar belakangi atau apa faktor yang mendorong ASEAN untuk pada akhirnya dapat menerima keanggotaan Timor Leste ini. Lanjut, pertanyaan penelitian adalah pertanyaan penelitiannya mengapa ASEAN menyetujui aksesi Timor Leste secara resmi pada tahun 2022, dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong ASEAN dalam menyetujui aksesi Timor Leste pada tahun 2022. Manfaat penelitian secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan studi hubungan internasional, terkhususnya pada kajian konstruktivisme dalam isu ekspansi keanggotaan ASEAN. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan oleh berbagai kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa hubungan internasional, dalam menjelaskan aksesi Timor Leste dalam ASEAN dalam sudut pandang konstruktivisme tahun 2022. Studi pustaka ini merupakan 5 artikel jurnal yang peneliti gunakan untuk mendukung keabsahan penelitian ini. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Peneliti menggunakan teori konstruktivisme oleh Salina Theis. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa konstruktivisme percaya bahwa dunia internasional merupakan hasil konstruksi sosial atau socially constructed
seperti apa yang dikatakan oleh Onuf bahwa dunia sosial atau social world adalah buatan kita atau our making. Nah, Alexander Wen juga menjelaskan bahwa kekuatan ide atau additional force dapat mengubah makna dan pandangan bersama terhadap suatu struktur material. Hal ini dilakukan oleh satu atau beberapa aktor dengan cara mendiseminasikan pemahaman bersama atau shared understanding, atau juga dikenal dengan inner subjektivitas kepada aktor-aktor lain dalam interaksi antar aktor. Nah, dengan demikian, realitas internasional pada dasarnya berada di bawah konstruksi aktor yang memiliki kekuatan ide atau additional force untuk dapat mengubah realitas sosial yang ada. Nah, menurut Sarina Theis, terdapat 3 aspek penting dalam kajian konstruktivisme, yaitu adanya kekuatan ide atau additional force, norma sosial atau social norms, dan identitas yang menentukan kepentingan atau interest, dan aksi atau actions. Nah, berikut merupakan tabel aplikasi konstruktivisme yang telah peneliti coding secara sendiri. Ada 3 aspek yang telah dijelaskan oleh Sarina Theis, yaitu yang pertama kekuatan ide atau additional force yang disebarkan melalui pemahaman bersama atau shared understanding oleh suatu atau beberapa aktor dalam struktur. Adapun aplikasinya pada penelitian adalah bagaimana ide secara terus-menerus dikonstruksi bahwa Timur Leste merupakan bagian dari Asia Tenggara, dan bagaimana ide ini disebarkan kepada negara-negara ASEAN lainnya dari tahun 2011 hingga diterimanya Timur Leste menjadi anggota ASEAN. Yang aspek kedua adalah norma sosial atau social norms yang membentuk proper behavior aktor dalam suatu struktur. Adapun aplikasinya pada penelitian nantinya adalah bagaimana persamaan nilai-nilai dan norma yang dimiliki oleh Timor Leste, seperti nilai-nilai perdamaian, non-intervensi, demokrasi, kebebasan, proteksi dan promosi hak asasi manusia, serta inklusivitas dan sentralitas dalam hubungan eksternal pada akhirnya dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi ASEAN untuk menerima keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN. Aspek yang ketiga adalah identitas yang menentukan kepentingan atau interest dan aksi atau actions. Dan aplikasinya pada penelitian adalah bagaimana identitas kolektif ASEAN dalam mempertahankan netralitas di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu faktor pendorong ASEAN dalam menerima keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN. Metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Batasan penelitian, batasan isu adalah isu asasi Timor Leste pada ASEAN dengan batasan 2011 hingga 2022. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis adalah faktor pendorong ASEAN menyetujui keanggotaan Timor Leste, dengan unit eksplanasinya ialah keanggotaan Timor Leste tahun 2022. Isu keanggotaan Timor Leste tahun 2022. Tingkat unit analisis adalah negara bangsa. Tingkat unit eksplanasinya negara, dengan modal hubungan keduanya reduksionis. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, dengan teknik analisis data adalah pengumpulan dan pengelompokan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan seperti yang dapat dilihat pada layar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 2, Timor Leste dan ASEAN. Sejarah lahirnya Timor Leste. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Portugis merupakan bangsa kolonial yang pertama kali mendarat di Pulau Timur. Akan tetapi pada tahun 1651, VOC yang berbasis di Batavia telah menguasai sebagian besar wilayah Pulau Timur itu tersendiri, hingga pada akhirnya kedua negara saling berperang dan berakhir pada sebuah perjanjian yang menyetujui bahwa Pulau Timur dibagi menjadi 2, dengan sebagian barat menjadi wilayah Belanda atau dikenal dengan nama Timur Barat Belanda, dan setengah bagian timur menjadi milik Portugis atau dikenal dengan Timur Portugis atau Timor Leste. Invasi Indonesia. Nah, setelah mendapatkan kemerdekaan dari Belanda, wilayah Timur Barat Belanda kemudian menjadi milik Indonesia pada tahun 49. Nah, pada tahun 74, revolusi Portugis menjadikan Portugis lebih demokratis dan membebaskan dan memberikan nasib tersendiri bagi wilayah-wilayah jajahannya termasuk Timor Leste. Nah, hal ini pada akhirnya berdampak pada merambahnya organisasi-organisasi partisan di Timor Leste yang terdiri dari 3. Yang pertama TDU yang menginginkan bahwa Timor Leste untuk bergabung dengan negara-negara yang berbahasa Portugis. Sementara Fretilin menginginkan bahwa Timor Leste menjadi negara independen, sementara Apolleti menginginkan bahwa Timor Leste bergabung saja menjadi bagian dari Indonesia. Nah, pada tahun 75 Fretilin kemudian menyatakan kemerdekaan Timor Leste dan berakhir pada pencaplokan wilayah ini oleh Indonesia karena Fretilin dinilai beraliran Marxis dan berpotensi untuk memimpin Timor Leste menjadi negara yang komunis. Nah, setelah diduduki oleh Indonesia, Fretilin kemudian membentuk front clandestine secara internal dan front diplomatik secara eksternal untuk membantu angkatan bersenjata pembebasan nasional Timor Leste. Nah, era reformasi di Indonesia seakan-akan menjadi momentum pembebasan diri bagi Timor Leste. Nah, hal ini kemudian membuka jalan baru bagi penyelesaian konflik di Timor Leste dengan jejak pendapat sebanyak 78,5% masyarakat Timor Leste menyatakan kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 99. Namun kemudian kelompok milisi pro Indonesia terus memberontak yang berakhirnya yang menyebabkan banyaknya masyarakat Timor Leste yang meninggal dunia. Sehingga pada akhirnya PBB mengirimkan lebih dari 800 pasukan bersenjata untuk mendamaikan pemberontakan ini. Nah, setelah itu kemudian Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya secara de facto pada 20 Mei 2002.
Lanjut, kepentingan Timur Leste pada ASEAN, signifikansi ASEAN bagi Timur Leste. Nah, ASEAN memainkan peran yang penting dalam kawasan dan di level internasional, baik secara pertahanan dan secara ekonomi. Nah, di bidang pertahanan keamanan, ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas kawasan dengan berbagai mekanisme kerjasama pertahanan dan keamanan, seperti patroli keamanan wilayah laut, udara, dan darat, pemberantasan terorisme di kawasan melalui ASEAN Convention on Counterterrorism atau ACCT sejak tahun 2011, perjanjian keamanan maritim melalui lebih dari 15 jenis perjanjian seperti IRF, ADMM, AMBDC, dan sebagainya. Yang keempat, operasi pemeliharaan perdamaian atau peacekeeping operation. Tidak hanya pada bidang keamanan, ASEAN juga memiliki peranan signifikan dan pivotal pada aspek ekonomi, di mana ASEAN telah berkontribusi sebesar 1,73 triliun US dollar pada tahun 2021 yang telah menguasai 20% perniagaan dari total perniagaan global. Nah, berdasarkan laporan dari Asian Statistical Yearbook tahun 2002, ASEAN merupakan kawasan dengan nilai perdagangan tertinggi sejak 2019 sampai 2021. Nah, selain itu, nilai investasi yang masuk ke ASEAN pada tahun 2021 juga meningkat sebanyak 42%, serta surplus perdagangan yang mencapai 85 miliar US dollar. Nah, selanjutnya adalah upaya Timur Leste dalam mendapatkan status keanggotaan ASEAN. Yang pertama, upaya dengan menjadi observer pada pertemuan-pertemuan ASEAN, di mana Timur Leste telah menjadi observer sejak tahun 2008, sejak Bali Democracy Forum. Nah, menjadi observer pada dasarnya merupakan salah satu persyaratan yang tertera dalam deklarasi Bangkok dan menjadi salah satu persyaratan yang pivotal bagi Timor Leste. Karena dengan menjadi observer, maka negara baru akan mengetahui mekanisme-mekanisme, prinsip-prinsip, dan update informasi terbaru pada ASEAN. Kedua adalah upaya dengan menjadi peserta pada forum-forum ASEAN. Nah, berpartisipasi pada forum-forum baik intra-ASEAN maupun dengan mitra ASEAN penting bagi Timor Leste karena dukungan tersebut karena melalui forum-forum tersebut acap kali para pemimpin politik atau diplomat memberikan dukungan keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN. Nah, Timor Leste sendiri telah mengikuti berbagai forum ASEAN seperti IRF pada 2007, TAC pada IRF pada 2005, TAC pada 2007, dan berbagai forum dan workshop ASEAN lainnya, seperti manajemen perikanan di Hawaii pada tahun 2016 lalu. Nah, yang ketiga adalah upaya dengan mendirikan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Nah, Timor Leste sesuai dengan konstitusi domestik sendiri pada pasal 8 ayat 2 dan 4 juga mengatur hubungan kerjasama Timor Leste dengan negara-negara di kawasan. Pada tahun 2009, kemudian Timor Leste telah berupaya membuka sekretariat ASEAN secara resmi di ibu kota Dili. Pada tahun 2013, Timor Leste juga telah menandatangani perjanjian Air Services Agreement dengan Singapura untuk peningkatan kualitas udara dua negara tersebut. Nah, Timor Leste pada dasarnya terus meningkatkan eksistensinya melalui peningkatan hubungan di bidang ekonomi yang dilakukan melalui perdagangan impor dan ekspor serta investasi untuk meningkatkan capacity building Timor Leste itu sendiri. Yang keempat adalah upaya dengan melalui diplomasi. Nah, Timor Leste memiliki dua cara, yaitu diplomasi terbuka atau open diplomasi dan diplomasi politik atau political diplomasi. Nah, open diplomasi tersendiri terkait akan bagaimana pejabat-pejabat Timor Leste menyatakan deklarasi mereka tersendiri akan keinginan mereka agar Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN. Pernyataan atau deklarasi ini biasanya dilakukan oleh pejabat Timor Leste baik dalam kerjasama dengan negara ASEAN pada forum-forum tertentu dan berbagai pertemuan-pertemuan yang dianggap penting akan para pejabat ini. Kemudian diplomasi politik atau political diplomasi. Nah, Timor Leste sendiri telah melakukan persuasi pada Singapura yang notabene merupakan negara yang paling vokal dalam menolak keanggotaan Timor Leste pada tahun 2013 ditemani oleh Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang paling vokal dalam menyatakan dukungannya terhadap Timor Leste. Hal ini didasarkan bahwa menurut Indonesia, Timor Leste memang berada di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Timor Leste juga menjadi bagian dari perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini. Nah, namun pada tahun 2013 tersebut, Singapura masih belum dapat menerima keanggotaan Timor Leste karena alasan ekonomi. Pada tahun 2019 kemudian Timor Leste kembali mempersuasi Singapura dan berakhir diberikannya sebuah program yang diberi nama STARS oleh Singapura, yaitu peningkatan kualitas pejabat-pejabat Timor Leste agar lebih siap untuk menjadi anggota ASEAN. Nah, terakhir adalah hubungan bilateral Timor Leste dan negara-negara ASEAN, di mana dapat dikatakan bahwa Timor Leste memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan 10 negara ASEAN lainnya yang tidak dapat peneliti jelaskan secara satu persatu. Namun, secara garis umum, hubungan Timor Leste dengan negara ASEAN merupakan hubungan yang sangat baik, kecuali dengan Myanmar yang akhir-akhir ini bersifat hubungan Timor Leste dan Myanmar dapat dikatakan kurang baik karena adanya keterkaitan Timor Leste akan junta militer Myanmar pada 2021 lalu. Next, langsung saja kita masuk ke bab 3, yaitu hambatan integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN. Pembahasan pertama yaitu status keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN. Nah, Timor Leste berstatus sebagai pengamat dari tahun 2008 hingga 2001 karena belum didapatkannya suara bulat akan keanggotaan Timor Leste pada ASEAN. Nah, melalui KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di Kamboja pada tahun 2002 lalu, akhirnya ASEAN secara resmi menerima keanggotaan Timor Leste secara prinsipal, namun belum mendapatkan keanggotaan penuhnya. Pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada bulan Mei tahun 2023,
negara-negara ASEAN kemudian mengadopsi dan memfinalisasi roadmap atau peta jalan keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Nah, para ahli merefleksikan bahwa keanggotaan penuh Timor Leste akan terjadi pada tahun 2025 mendatang. Nah, untuk step by step langkah suatu negara untuk menjadi anggota ASEAN dapat dipahami melalui bagan di samping ini. Next adalah membahas mengenai hambatan internal integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN. Yang pertama, hambatan instabilitas perekonomian Timor Leste. Nah, terdapat 3 indikator yang peneliti gunakan dalam menilai hambatan instabilitas perekonomian ini, yaitu berdasarkan grafik PDB, grafik total pendapatan negara, dan grafik investasi asing masuk yang masuk ke Timor Leste. Pertama, PDB. Secara PDB, Timor Leste memiliki PDB yang fluktuatif dari tahun 2014 hingga 2017. Nah, meskipun terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 sebesar 6,69% dan sebesar 6,4% pada 2020 serta sebesar 67,77% pada tahun 2021, namun penurunan drastis terjadi pada tahun 2022 sebesar 12,4% dan penurunan yang drastis pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan bahwa memang Timor Leste berada pada ketidakpastian perekonomian akibat instabilitas PDB ini. Nah, sementara itu berdasarkan grafik total pendapatan negara ASEAN pada tahun 2019, Timor Leste berada pada urutan paling bawah karena total revenue pemerintah Timor Leste ini juga diperparah oleh akan adanya subsidi yang selalu gencar diberikan oleh pemerintah Timor Leste kepada masyarakat Timor Leste. Lebih dari 97% masyarakat low income serta 92% masyarakat high income cenderung mendapat subsidi dari Timor Leste ini. Nah, ketiga adalah dari investasi asing masuk ke Timor Leste. Jumlah investasi asing yang masuk ke Timor Leste juga menurun. Nah, puncak investasi ini sempat berada pada zenith yang tinggi pada tahun 2013 sebesar 86 juta, namun penurunan drastis terjadi pada tahun 2016 hanya sebesar 5,48 juta, serta jumlah yang tidak stabil dari 2017 hingga 2022. Selanjutnya adalah hambatan sosiokultural. Nah, Timor Leste memiliki segudang permasalahan sosiokultural yang dapat menjadi suatu permasalahan bagi ASEAN karena ASEAN sendiri telah bertransisi dari state-centric menuju people-oriented. Artinya, Human Development Index setiap negara ASEAN sangat diperhitungkan untuk kemajuan ASEAN. Nah, Timor Leste memiliki segudang permasalahan. Pertama, di sektor kesehatan, 47% anak Timor Leste masih menderita stunting. Pada sektor pendidikan, sedikitnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi ke universitas hanya sebesar 9% dan meningkat dari 4,6% pada tahun 2010. Kemudian meski pada tahun mungkin belum terdapat update yang terbaru, namun tidak terjadi update yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Pada ketiga para aspek ketenaga kerjaan juga menunjukkan hal yang sama, sebesar 65,2% dari populasi usia bekerja di Timor Leste tidak bekerja karena pertumbuhan sektor industri yang tidak memadai dengan lapangan kerja yang terbatas. Keempat adalah hambatan dari segi infrastruktur baik bandara, akomodasi maupun teknologi informasi. Nah, selanjutnya adalah hambatan politik dan pemerintahan. Nah, kebijakan luar negeri Timor Leste dinilai cenderung pragmatis seperti negara-negara PIF pada umumnya yang lebih berfokus pada ancaman internal, di mana hal ini tidak sesuai dengan ASEAN yang fokusnya adalah pada ancaman eksternal. Yang kedua, kapasitas administrasi Timor Leste juga dinilai cenderung lemah, terutama pada perumusan dan pelaksanaan aksi rinci masih belum berkembang. Dan terakhir itu kapasitas pemerintah dan institusi Timor Leste juga cenderung lemah, di mana Timor Leste hanya memiliki sekitar 250 diplomat yang standby di Timor Leste. Sementara hal ini sangat asimetri dan timpang dengan ASEAN yang dapat menggelar hampir 1.000 pertemuan dalam setiap tahunnya. Selanjutnya adalah hambatan eksternal bergabungnya Timor Leste ke dalam ASEAN. Yang pertama, perubahan mekanisme dan prosedur penerimaan anggota ASEAN. Nah, dapat dikatakan bahwa bergabungnya Timor Leste dan negara-negara CLMV ke dalam ASEAN merupakan dua peristiwa yang unik, di mana negara CLMV dapat mudah untuk bergabung kepada ASEAN karena pada saat itu keanggotaan negara-negara ini hanya berdasarkan pada deklarasi Bangkok yang tidak memuat persyaratan khusus untuk keanggotaan baru dalam ASEAN. Sementara Timor Leste memasuki ASEAN pada pasca ASEAN telah meratifikasi ASEAN Charter yang mana hal ini membuat ASEAN jadi lebih bersifat rule based. Nah, dengan demikian keanggotaan Timor Leste dapat dikatakan lebih complicated karena Timor Leste mendapatkan dua persyaratan khusus yang tidak dipenuhi oleh negara-negara sebelumnya, yaitu pengakuan dari seluruh negara ASEAN dengan suara bulat dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban sebagai negara anggota ASEAN. Nah, dua syarat inilah yang menghambat bergabungnya Timor Leste ke dalam ASEAN karena pengakuan dari semua negara ASEAN itu sangat sulit untuk dicapai karena alotnya konsensus building dalam ASEAN, serta untuk kemampuan melaksanakan kewajiban dalam ASEAN juga tidak adanya alat ukur yang substansial dan pasti oleh ASEAN itu sendiri. Bahkan pada ASEAN Charter juga tidak memuat adanya indikator-indikator tertentu untuk mengukur sejauh mana kemudian negara atau baru yang ingin mendaftar ke ASEAN telah melaksanakan kewajibannya. Nah, meskipun menurut peneliti sendiri bahwa secara kualifikasi Timor Leste lebih qualified dibandingkan negara CMLV ini karena persamaan Timor Leste dengan ASEAN tersendiri baik dari nilai-nilai dan norma akan nilai-nilai demokrasi yang tinggi, proteksi terhadap hak asasi manusia,
Dan berbagai kualifikasi lain yang menurut peneliti Timor Leste cenderung lebih qualified dibandingkan negara-negara CMFA. Kemudian adalah penolakan oleh Singapura. Nah, Singapura menolak keanggotaan Timor Leste karena uh, Singapura merupakan negara penanggung jawab pilar ekonomi ASEAN. Nah, Singapura melakukan penolakan dilandaskan oleh beberapa hal. Karena yang pertama adalah kapasitas ekonomi Timor Leste yang masih belum mapan, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas, ketidakmampuan Timor Leste dalam menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam ASEAN, dan ketidakmampuan Timor Leste dalam membayar saham yang harus dibayar oleh masing-masing negara. Nah, penolakan Singapura dari awal hingga tahun 2021 pada dasarnya didasarkan pada alasan bahwa Timor Leste hanya akan menjadi beban tersendiri bagi ASEAN yang akan memperlambat kemajuan integrasi ASEAN. Selanjutnya adalah analisis faktor pendorong ASEAN menyetujui aksesi Timor Leste. Nah, pada inti penelitian ini, pembahasan pertama adalah peneliti akan membahas mengenai kekuatan ide dan dorongan oleh Indonesia, karena pada dasarnya terdapat 3 poin utama yang didorong dalam kajian konstruktivisme itu, yaitu seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, additional force, kemudian persamaan norma, dan juga identitas yang menentukan kepentingan dan aksi. Nah, kekuatan ide dan dorongan oleh Indonesia. Konstruktivisme melihat dunia internasional sebagai hasil dari konstruksi sosial atau socially constructed, di mana kekuatan ide dapat mengubah makna dan pandangan bersama terhadap suatu struktur material. Nah, hal ini dilakukan oleh satu atau beberapa aktor dengan cara mendiseminasikan pemahaman bersama atau share understanding, atau juga dikenal dengan intersubjektivitas kepada aktor-aktor yang lain dalam interaksi antar aktor. Nah, hal ini disebabkan oleh aktor dan struktur pada dasarnya bersifat mutual atau saling mempengaruhi. Artinya aktor dapat mempengaruhi struktur dan demikian juga sebaliknya. Nah, dalam kasus penerimaan keanggotaan Timor Leste ini, Indonesia lah yang dinilai menjadi aktor kunci yang berusaha untuk mempengaruhi ASEAN selaku struktur. Nah, hal ini juga dapat dipahami melalui bagian di samping ini, di mana Indonesia sebagai aktor berusaha mempengaruhi ASEAN selaku struktur dengan adanya penyebaran atau diseminasi pemahaman bersama atau intersubjektivitas. Next, bentuk-bentuk dukungan Indonesia terhadap keanggotaan Timor Leste. Nah, ide yang dibentuk oleh Indonesia dalam ASEAN adalah bahwa Timor Leste secara geografis dan geopolitik merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, Timor Leste memang seharusnya diterima sebagai bagian dari perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, dalam praktiknya, ide ini dinyatakan dalam bentuk deklarasi oleh pejabat-pejabat negara seperti Menteri Luar Negeri Martina Talegawa pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa jelas Timor Leste adalah bagian dari Asia Tenggara. Jelas bahwa masa depan Asia Tenggara tidak akan positif, makmur, dan stabil seandainya Timor Leste tidak menjadi bagian keanggotaan ASEAN. Nah, pernyataan yang sama juga dilakukan oleh pejabat kementerian lain, yaitu Michael Tene, yang menyatakan bahwa Indonesia mendukung 100% Timor Leste untuk menjadi anggota baru ASEAN. Nah, saya rasa sikap dan pernyataan ini telah kami sampaikan berkali-kali, namun keanggotaan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh satu negara saja. Saat ini masih berkembang proses permohonan Timor Leste karena masih melihat beberapa hal. Nah, dukungan juga diberikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 lalu, yang menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya mendukung, tapi juga menggalang dukungan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, pada dasarnya Indonesia tidak hanya memberikan bantuan yang berupa pernyataan saja, tapi juga berupa aksi nyata, di mana Indonesia berencana mengunjungi Singapura bersama Timor Leste untuk membahas keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN. Nah, selain itu, Indonesia kerap menyuarakan keanggotaan Timor Leste bahkan pada acara-acara forum-forum besar seperti KTT dan G20, seperti pada ASEAN 2020 Summit yang diadakan di Brunei Darussalam pada tahun 2013 lalu. Indonesia juga menyuarakan keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN. Nah, pada era Presiden Joko Widodo, dukungan Indonesia terhadap Timor Leste juga terus dilakukan melalui ASEAN Foreign Ministers meeting di Kinabalu pada Januari 2015 lalu. Indonesia kembali membicarakan permasalahan keanggotaan Timor Leste ke dalam ASEAN untuk mempercepat proses penerimaan keanggotaan Timor Leste ke dalam ASEAN. Nah, bahkan dukungan Indonesia ini dinilai tidak hanya bantuan kecil, namun juga Indonesia turut memberikan bantuan politis dan konkret melalui berbagai program bantuan peningkatan kapasitas untuk mempersiapkan Timor Leste memasuki ASEAN. Nah, dapat dikatakan bahwa keanggotaan Timor Leste yang telah diterima secara prinsip tahun 2002 lalu tidak dapat dipisahkan dari peran besar Indonesia sejak tahun 2011. Bahkan setelah diterima secara prinsipal pun, Indonesia masih memberikan bantuan dengan finalisasi roadmap keanggotaan Timor Leste secara penuh tahun 2023. Nah, pada dasarnya bantuan Indonesia ini baik melalui pernyataan, terutama melalui deklarasi dan pernyataan ini, diverifikasi oleh salah satu varian dari konstruktivisme, yaitu critical constructivism, yang meyakini bahwa kepercayaan atau belief itu diciptakan oleh aktor dalam bentuk komunikasi tulisan maupun lisan. Nah, menurut critical constructivism, bahasa berperan sangat vital karena bahasa mampu mengkonstruksi dan mengubah realitas sosial yang ada. Nah, melalui kekuatan bahasa yang digunakan oleh Indonesia secara terus-menerus dalam menyebarkan pemahaman bersama atau share understanding mengenai keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN, Indonesia dapat pada akhirnya mengubah realitas sosial yang sebelumnya berupa penolakan keanggotaan Timor Leste oleh negara-negara ASEAN menjadi sebuah penerimaan oleh negara-negara ASEAN. 4.2. Persamaan norma sosial ASEAN dan Timor Leste. Baiklah, faktor berikutnya adalah persamaan norma sosial antara Timor Leste dan ASEAN.
Nah, norma dalam konteks konstruktivisme didefinisikan sebagai standar berperilaku yang pantas bagi suatu aktor dengan identitas tertentu. Nah, Timur Leste dapat dikatakan comply dengan beberapa nilai-nilai dan norma yang ada pada ASEAN Charter yang telah menjadi pedoman berperilaku negara-negara ASEAN. Sehingga banyak sedikitnya persamaan ini telah menjadi salah satu katalisator penerimaan Timur Leste dalam ASEAN. Nah, ASEAN Charter sendiri sangat mendorong nilai perdamaian, non-interferensi, perdagangan bebas, demokrasi, kebebasan, promosi dan proteksi terhadap hak asasi manusia, serta inklusivitas dan sentralitas dalam hubungan eksternal. Nah, dari aspek demokrasi, Timur Leste merupakan negara dengan indeks demokrasi tertinggi di Asia Tenggara. Nah, pada aspek menciptakan peace dan prosperity di Asia Tenggara, Timur Leste juga memainkan peranan yang signifikan. Pada tahun 2021, Timor Leste sudah mendirikan Commission to Fight Human Trafficking. Terlebih lagi pada defense sector, Timor Leste juga sudah mendirikan The National Maritime Authority. Nah, Timor Leste juga dinilai cukup sukses dalam implementasi kebijakan untuk melindungi HAM, terutama mengenai kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam masyarakat sipil. Timor Leste telah meratifikasi CEDAW, CRC, dan dinilai dapat mematuhi AICHR dan ACWC dalam ASEAN. Nah, selain itu Timor Leste juga cukup aktif dalam hubungan eksternal sebagaimana negara-negara ASEAN lainnya. Nah, Timor Leste telah menjalin kemitraan dengan 7 dari 11 mitra ASEAN, menjadi bagian dari CPLP, UNSC, G7+, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Nah, karena Timor Leste menunjukkan standar berperilaku yang juga umum dimiliki oleh negara-negara ASEAN lainnya yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam ASEAN Charter, maka hal ini banyak sedikitnya telah mempengaruhi ASEAN untuk menerima keanggotaan Timor Leste secara prinsipal pada tahun 2022 lalu. Faktor terakhir adalah kepentingan geopolitik ASEAN dalam menjaga netralitas kawasan. Signifikansi kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana telah kita ketahui secara bersama bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok telah memfokuskan arah kebijakan luar negeri mereka di kawasan Asia Tenggara, karena kawasan ini memainkan peranan yang signifikan dalam navigasi landscape geopolitik Indo-Pasifik. Asia Tenggara memang memiliki letak geografis yang strategis serta sumber daya alam yang kaya, di mana hal ini telah menjadi warisan legasi untuk negara-negara yang berada di sekitarnya. Pada satu sisi, warisan ini telah memberikan keuntungan akan kekayaan alamnya, namun di sisi lain, warisan ini juga memberikan tantangan akan stabilitas politik dan perdagangan dalam kawasan ini. Salah satu tantangannya adalah mengenai stabilitas politik dan keamanan yang dihadapi oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara akan konflik perbatasan maupun banyaknya aktor-aktor eksternal yang memasuki kawasan ini. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara. Nah, rivalitas ini dimulai sejak masa kolonialisme di Eropa. Kolonialisme Eropa di Asia Tenggara, salah satunya ialah Amerika Serikat di Filipina. Sementara etnis Tionghoa datang ke Asia Tenggara sejak kemunduran dinasti Qing dan lonjakan komunisme 1949. Nah, rivalitas keduanya semakin terlihat ketika Amerika Serikat memperluas akses pada mitra perdagangan dan bisnisnya yang telah memberikan akses dan mendorong perekonomian Asia Tenggara. Nah, selain itu Amerika Serikat juga memberikan dukungan ekonomi melalui hibah dan bantuan keuangan yang mencakup berbagai program seperti investasi politik, pendidikan, dan program-program demokratisasi. Nah, Amerika Serikat juga memberikan bantuan dan jaminan militer keamanan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang terlibat konflik di Laut Tiongkok Selatan dengan tujuan untuk menyimbangi tindakan Tiongkok yang agresif di laut berkonflik ini. Sementara dari sisi Tiongkok juga secara aktif memberikan bantuan alokasi serta dana dan menjadi fasilitator pada pertukaran alih teknologi serta mendorong kolaborasi industri dengan tawaran persyaratan yang mudah diakses oleh negara-negara kecil. Nah, konsekuensinya perusahaan-perusahaan Tiongkok telah bertransformasi dalam landscape ekonomi dan politik dan sedikit banyaknya telah mendorong perubahan penting di kawasan. Nah, dengan menjalin hubungan dengan Tiongkok, negara-negara Asia Tenggara tidak hanya mendapatkan mitra ekonomi yang lebih dekat secara geografis, tapi juga memanfaatkan potensi landscape ekonomi yang lebih berkembang pesat. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Timor Leste. Terhitung sejak 1999 hingga 2008, USAID telah mengalokasikan jumlah dana yang besar untuk perbaikan sistem pemerintahan di Timor Leste, yaitu sebesar $2 juta untuk IFES, $3,6 juta untuk IRI, dan juga $3,7 juta untuk NDI. Nah, bantuan USAID ini terbukti efektif karena Timor Leste menduduki peringkat ke-44 negara paling demokratis di dunia, 10 peringkat di atas Indonesia. Akan tetapi bantuan demokrasi ini pada dasarnya dinilai tidak dapat secara langsung membantu pondasi perekonomian Timor Leste. Nah, dari hal inilah Tiongkok masuk ke Timor Leste dengan memberikan hibah pinjaman luar negeri yang lebih nyata dan praktis. Sejak awal kemerdekaan, Tiongkok telah banyak membantu pembiayaan infrastruktur Timor Leste, termasuk pendirian Istana Kepresidenan Dili, markas Angkatan Pertahanan Kementerian Luar Negeri Timor Leste, dan bantuan lainnya. Nah, Tiongkok juga berperan dalam membangun markas militer baru Timor Leste dengan pendanaan lebih dari $9 juta. Sementara itu, proyek terobosan terbaru Tiongkok dengan Timor Leste adalah penyelesaian Pelabuhan Teluk, yaitu sebuah pusat transportasi dan perdagangan yang penting bagi kedua negara. Nah, kedekatan kedua negara ini
pada dasarnya telah memunculkan kekhawatiran akan transparansi yang terbatas, dampak lingkungan yang besar, serta tuduhan akan pengaruh Tiongkok yang tidak semestinya terhadap Timor Leste dari rivalnya yaitu Amerika Serikat dan Australia. Nah, hal ini diperparah melalui pernyataan Presiden Ramos Horta pada tahun 2002 lalu yang bahkan lebih jelas menegaskan bahwa Timor Leste bermaksud untuk menggunakan investasi Tiongkok untuk mewujudkan tujuan strategis nasional yang juga didukung oleh berbagai pemimpin politik di Timor Leste. Kepentingan netralitas geopolitik ASEAN. Nah, identitas dan kepentingan menjadi penting dalam kajian konstruktivisme karena identitas pada dasarnya membentuk kepentingan dan aksi. Nah, ASEAN selaku organisasi kawasan dan sentral di kawasan Indo-Pasifik memainkan peranan yang signifikan. ASEAN memiliki identitas kolektif untuk tidak ikut campur dan tidak memihak pada salah satu hegemoni yang berkuasa di kawasan Indo-Pasifik. Nah, pandangan ASEAN ini dapat dilihat dari dokumen ASEAN Indo-Pacific Outlook yang dimana dalam dokumen tersebut negara-negara ASEAN menekankan pada independensi ASEAN, sentralitas dan ketidakberpihakan mereka baik kepada Amerika Serikat maupun Tiongkok. Nah, berdasarkan identitas berupa netralitas kolektif inilah ASEAN mempunyai kepentingan untuk tetap menjaga stabilitas dan harmonisasi atmosfer di kawasan Indo-Pasifik karena potensi eskalasi memiliki dampak yang buruk bagi seluruh negara ASEAN. Oleh karena adanya identitas kolektif ini, akhirnya ASEAN membentuk aksi dengan menerima pengangkatan Timor Leste ke dalam ASEAN secara prinsipal pada tahun 2022 lalu. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, hal ini yang menjadi faktor terbesar ASEAN untuk menerima keanggotaan Timor Leste secara prinsipal tahun 2022 lalu. Menurut peneliti, ASEAN memiliki kepentingan dalam mendorong netralitas Timor Leste sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya untuk menghindari potensi eskalasi konflik antar dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, adanya rivalitas yang nyata antar Tiongkok dan Amerika Serikat di Timor Leste pada dasarnya memiliki implikasi yang buruk bagi semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, di mana jika tumbukan kekuatan antara kedua negara ini terjadi, semua negara ASEAN akan terkena imbasnya. Hal ini pada dasarnya telah dirasakan oleh negara-negara ASEAN pada ketegangan yang terjadi antara dua negara ini di Laut Tiongkok Selatan. Nah, oleh karena itu, dengan menerima akses Timor Leste dalam ASEAN secara resmi, maka Timor Leste memiliki konsekuensi untuk menyamakan sikapnya terhadap rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat seperti negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, potensi eskalasi antara dua kekuatan global ini dapat dicegah untuk ASEAN oleh ASEAN dan ASEAN dapat mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Terakhir, kesimpulan dan saran, adapun kesimpulannya adalah pada akhirnya dapat dijawab bahwa adapun hal yang melatar belakangi ASEAN untuk menerima keanggotaan Timor Leste setelah mengabaikan negara ini selama 11 tahun adalah adanya dorongan kepentingan netralitas kolektif ASEAN di kawasan dalam menyikapi rivalitas AS dan Tiongkok. Selain itu juga didorong oleh dukungan Indonesia yang secara terus-menerus serta adanya pengaruh persamaan nilai-nilai dan norma dalam ASEAN dan Timor Leste. Adapun saran yang diberikan adalah peneliti selanjutnya dapat menganalisis alasan dibalik mengapa ASEAN masih belum memberikan status keanggotaan ASEAN secara penuh karena penelitian ini hanya dibatasi pada tahun 2022 ketika ASEAN menerima keanggotaan Timor Leste secara prinsipal. Oleh karena itu masih terdapat ruang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti hal ini agar topik penelitian akses Timor Leste kepada ASEAN dapat dibahas secara lebih komprehensif. Baiklah, demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.